Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala atrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan saya selaku Kepala Seksi Pertamanan Umum di Camat Dinas SDM Wilayah Blitar Timur ingin menyampaikan atau berbagi informasi terkait apa itu PPM. PPM, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, program PPM. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu pemegang YUP sudah tahu apa itu PPM. Nah, kalau kita jabarkan secara peraturan perundangan, PPM ini sifatnya wajib untuk dilaksanakan, dalam artian mau tidak mau, suka tidak suka, untung tidak untung, itu program PPM harus dilaksanakan. Dan dari segi pembiayaan itu sudah masuk dalam RKAB tahunan yang sudah disahkan oleh Gubernur. Jadi dalam dokumen pengesahan RKAB ada item untuk program pembiayaan PPM. Jadi bukan cuma sekedar untuk biaya pengelolaan lingkungan, biaya pengelolaan ketiga, tapi program PPM pun sudah masuk dalam anggaran tersebut. Program PPM ini sendiri untuk pemegang IUP komoditas non-logam dan batuan berdasarkan buku induk ataupun blueprint yang dikeluarkan oleh Gubernur, itu diutamakan ada 3 aspek. Pertama, aspek pendidikan, kedua aspek kesehatan, ketiga aspek kemandirian ekonomi. Lebih lanjut, untuk kemandirian aspek pendidikan itu dari pemegang IUP bisa merencanakan seperti pemberian beasiswa untuk anak-anak sekolah yang berprestasi ataupun yang kurang mampu. Kedua, pengadaan seperangkat alat tulis sekolah, termasuk juga tas, seperangkat seragamnya juga, sama sepatunya dan lain-lain. Atau juga bisa penyediaan buku untuk di perpustakaan dan lain-lain. Masih banyak item-item yang bisa kita jadikan di aspek pendidikan ini. Nah, yang kedua, untuk aspek kesehatan. Aspek kesehatan kita bisa menyoroti apa yang jadi sasaran dari pemerintah, dalam hal ini stunting. Jadi kalau kita bisa menyediakan sembako bisa, atau juga kita larinya ke posyandu. Posyandu ini kita bisa kasih ke posyandu balita, remaja pun bisa, ataupun lansia. Atau kita pelayanan kesehatan dengan memanggil dokter-dokter spesialis seperti dokter THT atau dokter spesialis lainnya. Itu tergantung dari rencana yang sudah disusun oleh pihak pemegang YUP. Dan untuk yang aspek kemandirian ekonomi, itu kita menyasarnya kepada UMKM. Bisa berupa usaha kuliner, usaha agribisnis, otomotif, peternakan, atau budidaya ikan, atau ada produk dari UMKM itu sendiri yang membawa ciri khas dari desa tersebut. Nah, dan lebih lanjut kepada para pemegang YUP, ada sebagian juga dari pemegang YUP merasa, Pak, kita kan udah ngasih bantuan, udah sumbangsi lah ke pemerintahan desa atau ke pemerintah kabupaten sekalipun. Kalau kita bicara kasih bantuan, kalau tidak terstruktur atau tidak direncanakan dan masuk dalam 3 aspek yang disarankan atau diminta oleh blueprintnya Gubernur, itu bisa dimasukkan ke dalam yang namanya CSR tadi.
Jadi kita tidak bicara PPM di sini. Nah, yang mana kalau kita kasih bantuan di luar dari konteks apa yang sudah direncanakan dari 3 aspek tadi, dan kita kasih bantuan tersebut, ya jatuhnya itu CSR atau kontribusi. Nah, kalau kita nyorot ke CSR tadi, CSR ini kan corporate social responsibility yang apa ya, bisa diambil setelah perusahaan untung. Kalau perusahaan tidak untung, ya nggak bisa kita melaksanakan CSR tadi ya. 2,5% dari keuntungan itulah yang harus kita keluarkan untuk CSR tadi. Jadi ada juga pihak pemegang IUP, wah kita udah ngasih ke desa, kita udah ngasih bantuan ke pemuda di sekitar desa juga, kayak layanan poskamling atau perbaikan jalan, atau kita kasih bantuan penggunaan alat berat dan lain-lain. Itu yang sifatnya spontan dan tidak terstruktur, bisa jadikan itu sebagai kontribusi dari pihak pemegang IUP untuk kepedulian. Nah, sifatnya respon terhadap permintaan dari desa atau dari lembaga-lembaga lainnya juga ya. Jadi tidak bisa dikategorikan ini sebagai program PPM. Jadi ini yang harap dimaklumi oleh para pemegang IUP. Sekali lagi, yang namanya program PPM ini sifatnya wajib dan pembiayaannya sudah masuk dalam pengesahan dokumen RKAB tahunan dan wajib dilaksanakan walaupun perusahaan ini tidak untung. Jadi sini kita harus hati-hati dalam hal penganggaran untuk perencanaan program PPM tadi. Jangan nanti kita mau sampai sekian ratus juta, faktanya pelaksananya ya syukur-syukur dapat setengahnya, kadang nol besar gitu kan, sepanjang tahun seperti itu. Padahal diamankan dalam peraturan perundang-undangan, apabila program PPM untuk tahun ini tidak bisa dilaksanakan dan tahun selanjutnya akan jadi terutang. Tahun selanjutnya ditambah dengan tahun sekarang, itulah yang tetap jadi kewajiban. Bukan berarti tahun ini tidak dilaksanakan, tahun depan, tahun ininya hilang, enggak. Itu tetap bakal jadi hutang untuk tahun selanjutnya. Jadi kita menyikapi ini, mensiasati juga bagaimana agar para pemegang IUP ini jangan merasa ini sudah ada kontribusi, udah ada sumbangsi, sementara kewajiban PPM-nya nggak jalan gitu kan. Kami akan merencanakan bagaimana agar pihak pemegang IUP ini peduli dengan agak sedikit dipaksakan. Kita akan merencanakan penempatan biaya PPM tadi dimasukkan dalam aplikasi simple ya, yang kita kenalnya sistem pelaporan produksi dan penjualan mineral dan secara elektronik, yang bisa kita pakai untuk mengeluarkan surat keterangan produksi baik awal maupun final. Di sini belum mengcover apa yang menjadi program PPM tadi. Untuk mekanismenya nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut, tapi itulah yang bakal kita rencanakan outputnya biar para pemegang IUP ini ada rasa kepedulian lagi lah, bahwa ini PPM ini benar-benar penting dan wajib. Bukan cuma sekedar di atas kertas kita nyampaikan rencananya sekian, cuman realisasinya nol besar gitu kan. Jadi teknisnya secara umum begitu penempatan biaya PPM sudah dimasukkan dalam aplikasi simple, kita teknisnya secara berkala per 3 bulan dari total biaya PPM tadi per tahunnya, misalkan 120 juta dibagi 4 triwulan jadi 30 jutaan,
selama kurun waktu 3 bulan 30 juta ini harus sudah diselesaikan oleh pihak pemegang IUP. Apabila tidak tersampaikan atau tidak selesai dalam hal penempatan per 3 bulan tadi, aplikasi simpel ini akan terkunci secara otomatis untuk para pemegang IUP pada saat melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan. Makanya kalau dengan metode seperti ini diharapkan ada kesadaran untuk bisa melaksanakan PPM tadi. Memang agak krusial juga, mungkin ada tekanan juga nanti dari kita secara eksternal ataupun dari kawan-kawan, tapi tak lain adalah kita bermaksud untuk kebaikan bersama, dan kami juga yang punya tupoksi untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan PPM tadi kinerjanya bisa berhasil. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sedikit tentang PPM. Apabila dalam penyampaian saya dalam hal bahasa PPM tadi agak kurang berkenan dari Bapak Ibu atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.